Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah besar atau sistemik. Sistem peredaran darah besar atau sistemik dimulai ketika darah yang mengandung oksigen atau O2 dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen atau hanya mengandung CO2 akan dikembalikan ke serambi kanan. Hal ini dilakukan oleh vena cava inferior atau tubuh bagian bawah dan vena cava superior atau tubuh bagian atas. Selanjutnya, peredaran darah kecil atau pulmonal. Sistem peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung CO2 di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada paru-paru terjadi difusi gas yang akhirnya mengubah kandungan CO2 di dalam darah sehingga menjadi O2 ketika keluar dari paru-paru. Darah ini selanjutnya dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Jenis pembuluh darah. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Nah, yang pertama, pembuluh darah arteri, di mana arteri berfungsi dalam proses pengangkutan darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis, karena arteri pulmonalis berperan membawa darah kotor yang perlu oksigenasi. Arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Tekanan darahnya juga lebih kuat dibandingkan dengan tekanan yang dimiliki oleh pembuluh vena. Arteri biasanya terletak di bagian dalam permukaan tubuh dan mempunyai satu pangkal atau aorta. Selanjutnya yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh vena ini biasanya juga disebut sebagai pembuluh balik. Hal ini karena pembuluh vena bertugas membawa darah kotor atau minim oksigen kembali menuju jantung, kecuali vena pulmonalis, karena vena pulmonalis bertugas membawa darah bersih menuju jantung. Vena memiliki klep di sepanjang pembuluh darah. Klep ini mendukung tugas vena yang membawa darah yang arah gerakannya melawan gaya berat. Klep-klep ini bertugas menjaga agar pembuluh darah mengalir ke jantung tanpa jatuh kembali ke arah sebaliknya. Selanjutnya, pembuluh darah kapiler, di mana kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil tempat arteri berakhir. Pembuluh ini berfungsi sebagai distributor zat-zat penting ke jaringan yang memungkinkan berjalannya sebagai proses dalam tubuh. Selanjutnya, ada pun kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Di antaranya yaitu anemia atau kurang darah, disebabkan kurangnya kadar Hb atau kurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Kemudian varises adalah pelebaran pembuluh darah di betis. Selanjutnya hemoroid atau ambeien, yaitu pelebaran pembuluh darah di sekitar dubur atau anus. Kemudian arteriosklerosis
Aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi disebabkan adanya timbunan atau endapan kapur. Aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh nadi dikarenakan adanya endapan lemak. Embolus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak. Trombus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Kemudian hemofilia adalah kelainan darah sukar membeku karena faktor hereditas atau keturunan. Kemudian leukemia atau kanker darah adalah bertambahnya leukosit secara tak terkendali. Itulah kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang sering dialami. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui sistem peredaran darah besar, kita bisa melihatnya bahwa sistem peredaran darah besar itu dimulai dari jantung atau bilik kiri menuju aorta ke pembuluh nadi, kemudian pembuluh kapiler, kemudian pembuluh balik, dan kembali ke jantung atau serambi kanan. Selanjutnya yaitu sistem perjalanan peredaran darah kecil, dimulai dari jantung bilik kanan menuju pembuluh nadi, pembuluh nadi paru-paru, kemudian ke paru-paru, kemudian ke pembuluh balik paru-paru, kemudian kembali ke jantung melalui serambi kiri. Itulah peredaran darah kecil yang sempat saya jelaskan pada kesempatan ini.